5, Allah SWT berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu, mereka tidak dikatakan beriman sehingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim terhadap apa-apa yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapati dalam hati mereka rasa haraj, rasa sempit terhadap apa yang kau putuskan, dan mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya. Jadi wajib untuk taslim. Jadi antara ciri dari ahlu sunnah wal jamaah, prinsip mereka adalah yaitu bahwa akidah dan ibadah ini dibangun di atas taslim, artinya menyerah diri kepada Allah dengan mutlak. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 51. Antum lihat dalam surah An-Nur surah 24 ayat 51. Allah berfirman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul mengadili di antara mereka, ucapan mereka, kami mendengar dan kami taat. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab surah 33 ayat 36. Bagi yang bawa bukunya, yang itu bisa dilihat di halaman 59. Yang bawa buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah di halaman 59. Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan tidak patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, tidak ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi kalau sudah datang perintah Allah dan Rasulnya, wajiban kita untuk taslim, sami'na wa ata'na, taat mutlak. Tidak boleh perintah Allah dan Rasulnya dibantah dengan ra'yu, tidak boleh. Tidak boleh dibantah dengan perasaan. Tidak boleh dibantah dengan qiyas, dengan analogi. Tidak boleh dibantah dengan perkataan seorang syekh, seorang imam, seorang guru, seorang ustaz, tidak boleh. Jadi kalau sudah datang perintah Allah Rasulnya, kewajiban kita untuk taslim. Karena itu dikatakan oleh Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri yang wafat tahun 124 Hijriah. Imam Az-Zuhri berkata di halaman 58, kata Imam Az-Zuhri, "Minallahi ar-risalatu wa 'alar rasuli al-balaghu wa 'alaina taslimu." Allah yang menganugerahkan risalah, mengutus para rasul. Kewajiban rasul adalah menyampaikan risalah, dan kewajiban kita adalah tunduk dan taat. Ini dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, dan juga dijelaskan oleh Al-Hafidh dalam kitabnya Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari di juz yang ke-13. Jadi ikhwan fiddin, a'azakumullah, kalau sudah datang nas dari Al-Quran dan Sunnah tentang masalah akidah, tentang masalah nama-nama dan sifat Allah, atau yang lainnya yang berkaitan dengan akidah dan juga berkaitan dengan ibadah yang merupakan perintah Allah dan Rasulnya, kewajiban kita untuk sami'na wa ata'na, taslim, tunduk. Dan ini perbedaan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan firqah-firqah yang sesat. Kalau Ahlul Bidah, mereka masih membantah. Sudah jelas nasnya, mereka masih bantah. Masih mencari takwilnya. Masih mencari takwilnya. Kemudian mereka menolak, atau mereka menolak dengan membawakan beberapa nas hadis Nabi untuk menolak Al-Quran. Padahal yang perlu kita fahami dan kita yakini, tidak ada Al-Quran yang bertentangan dengan Al-Quran selama-lamanya.
tidak ada Al-Quran yang bertentangan dengan sunnah Nabi SAW selama-lamanya, tidak pernah ada dan tidak akan ada. Dan tidak ada Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih bertentangan dengan akal manusia, tidak pernah ada dan tidak akan ada selama-lamanya. Kalau seolah-olah ada, kita yang belum paham, kita yang belum memahami, maka tanyakan kepada ahlinya. Tanyakan kepada ahlinya. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli dzikir jika kalian tidak mengetahui. Jangan kita mengadukan, artinya kita mengatakan, kok ayat ini bertentangan dengan ayat ini? Kok ayat ini bertentangan dengan hadis? Tidak bertentangan. Apabila terjadi demikian, kembalikan kepada ahlinya. Kitanya yang belum paham. Di zaman Nabi SAW sempat terjadi demikian. Kemudian Nabi marah. Antum lihat di halaman 60. Jadi pernah terjadi antara para sahabat bertengkar tentang sesuatu, sampai suara mereka keras. Rasulullah keluar dalam keadaan marah dan merah mukanya, sambil Rasulullah melemparkan debu, berkata, mahlan ya qaumi bihadza uhlikatil umamu min qablikum biikhtilafihim ala anbiya'ihim wa darbihim al-kutuba ba'daha bi ba'd innal qur'ana lam yanzil yukadzibu ba'duhu ba'da bal yusaddiqu ba'duhu ba'da fama araftum minhu fa'malu bihi wa ma jahiltum minhu farudduhu ila alimihi. Kata Rasulullah, tenanglah wahai kaumku, tenang wahai kaumku, sesungguhnya cara bertengkar seperti ini telah membinasakan umat-umat sebelum kalian, yaitu mereka menyelisihi para nabi mereka serta berpendapat bahwa sebagian isi kitab ini bertentangan dengan sebagian yang lain. Ingat, sesungguhnya Al-Quran tidak turun untuk mendustakan sebagian dengan sebagian yang lainnya. Bahkan ayat-ayat Al-Quran sebagiannya membenarkan sebagian yang lainnya. Karena itu, apa yang telah kalian ketahui maka amalkanlah, dan apa yang kalian tidak ketahui serahkanlah kepada yang paling mengetahui. Farudduhu ila alimihi, serahkan kepada yang alim, kepada yang faham tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Abdul Razzaq dalam kitabnya Al-Musannaf, Ibnu Majah dalam sunannya, dan Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Af'al Ibad, Khalq Af'al Ibad. Dan hadis ini derajatnya hasan. Jadi ikhwan fiddin, a'azakumullah, bahwa Ahlus Sunnah mengajak umat ini kepada taslim, sami'na wa ata'na. Tidak boleh kalau sudah datang ayat Al-Quran, hadis Nabi, ditolak, tidak boleh. Tunduk. Dan tidak boleh juga mengatakan bahwa ayat ini bertentangan, ayat ini bertentangan dengan hadis, atau ayat dan hadis ini bertentangan dengan akal. Tidak boleh. Tidak ada ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih bertentangan antara satu dengan yang lain, dan tidak juga bertentangan dengan akal manusia. Tidak akan ada selama-lamanya. Ya, taslim ini harus ditumbuhkan dalam hati kita, karena banyaknya terjadi penyimpangan-penyimpangan karena mereka tidak taslim, tidak tunduk dan patuh kepada perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, prinsip yang ketiga, yaitu kita wajib memahami agama ini sesuai dengan pemahaman salaf. Jadi wajib kita memahami Al-Quran dan Sunnah ini dengan pemahaman salaf. Dasarnya apa? Kita wajib memahami Al-Quran dan Sunnah ini menurut pemahaman salaf. Dasarnya yaitu ayat Al-Quran. Allah berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw